Halo teman-teman, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan sistem kesehatan nasional dan daerah. Untuk anggota kelompok kami terdiri dari 3 orang, yaitu Ana, Gabriela, dan Ridwan. Selamat menyaksikan. Menurut Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012, Sistem Kesehatan Nasional adalah pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh semua komponen bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Penyusunan SKN ditujukan sebagai pedoman dalam pengelolaan kesehatan, baik oleh pemerintah, Pemda, atau masyarakat termasuk badan hukum, badan usaha, dan lembaga swasta. Selanjutnya ada landasan, dasar, dan asas SKN. Terdapat 3 landasan SKN, yaitu Pancasila sebagai landasan ideal, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional, dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagai landasan operasional. Secara umum, terdapat 12 dasar SKN. SKN dilandasi peri kemanusiaan, memberikan manfaat yang sebesar-besarnya, memperhatikan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, memberikan perlindungan dan kepastian hukum, memberikan pelayanan yang adil, dan menjunjung prinsip sinergisme dan kemitraan yang dinamis. Selain itu, SKN juga didasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, menghormati hak asasi manusia, antisipatif dan proaktif, gender dan non-diskriminatif, memperhatikan kearifan lokal, serta menjunjung komitmen dan tata pemerintahan yang baik. Lalu, bagaimana kedudukan SKN? SKN sebagai sebuah sistem memiliki suprasistem, yaitu sistem ketahanan nasional. SKN dijadikan acuan dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, baik bagi sistem nasional lainnya, sistem kesehatan daerah, maupun sistem kemasyarakatan. Sistem kesehatan nasional terdiri atas 7 subsistem, diantaranya adalah upaya kesehatan, penelitian dan pengembangan kesehatan, pembiayaan kesehatan, SDM kesehatan, sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan, manajemen informasi dan regulasi kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya adalah terkait dengan proses penyelenggaraan SKN. Menurut Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012, penyelenggaraan SKN menerapkan pendekatan kesisteman yang meliputi masukan, proses, luaran, dan lingkungan, serta keterkaitannya satu sama lain. Penyelenggaraan SKN dilaksanakan secara bertahap, meliputi penetapan SKN, sosialisasi dan advokasi SKN, serta fasilitasi pengembangan kebijakan kesehatan di daerah. Bagaimana dengan SKD? Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 5 Tahun 2018, sistem kesehatan daerah adalah pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh semua komponen di daerah secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Penyusunan SKD ditujukan sebagai landasan, pedoman, dan arah penyelenggaraan pembangunan kesehatan oleh pemerintah daerah dan atau masyarakat, termasuk badan hukum, badan usaha, dan lembaga swasta di daerah. Sejalan dengan pelaksanaan SKN, upaya penyelenggaraan SKD dilaksanakan berdasarkan prinsip peri kemanusiaan, pemberdayaan dan kemandirian, adil dan merata, serta pengutamaan dan manfaat. Sama seperti prinsip, fungsi sistem kesehatan pada setiap daerah mengacu pada fungsi pada tingkat nasional. Fungsi tersebut disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah masing-masing. Terdapat pula ruang lingkup dari SKD, yaitu upaya kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, sarana dan prasarana pendukung, manajemen informasi dan penelitian pengembangan, pemberdayaan masyarakat, serta perizinan dan pembinaan pengawasan. Mengenai keterkaitan SKD dengan SKN, dapat dikatakan bahwa SKN merupakan suprasistem dari SKD. SKN merupakan acuan bagi berbagai pihak dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan secara nasional, sedangkan SKD merupakan acuan dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan di daerah. Lalu, bagaimana hubungan SKN dan SKD dengan pandemi COVID-19?
Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 mengamanatkan bahwa SKN harus selalu mampu menjawab peluang, tantangan, dan perubahan lingkungan strategis lokal, nasional, regional, maupun internasional. Namun jika kita lihat pada kasus pandemi COVID-19, ketidaksiapan Vaskes, tidak meratanya SDM kesehatan, dan kurang tersedianya farmasi dan alat kesehatan lainnya menandakan bahwa SKN yang ada saat ini belum mampu untuk menjawab tantangan dan perubahan yang terjadi. Maka dari itu, diperlukan reformasi kesehatan. Melalui reformasi SKN dengan penguatan pada subsistem-subsistem kesehatan, terutama subsistem upaya kesehatan, SDM kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat. Upaya reformasi kesehatan ini perlu dukungan penuh dari seluruh pemerintah daerah. Mengingat daerah merupakan ujung tombak reformasi kesehatan, yaitu pelaksana penyelenggaraan kesehatan di daerah, penguatan leadership dan manajemen di daerah juga harus segera dilakukan, agar derajat kesehatan yang setinggi-tingginya dapat segera tercapai pula. Berikut referensi yang kami gunakan. Sekian video dari kelompok kami, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa lagi.